rekan Pelgap Sekinah. Selamat datang juga bagi Bapak Pendeta Iwan Masengi beserta Ibu dan anak-anak yang hadir bersama dengan kami saat malam hari ini. Kita bersyukur ya, kita bisa hadir malam ini semua hanya karena kebaikan Tuhan ya. Tuhan yang sudah tolong kita sepanjang hari ini ya, dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, dan malam ini walaupun hujan kita bisa hadir semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita saat malam ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya ya Tuhan Yesus. Kami kagum ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami kagum punya Tuhan yang seperti Engkau. Kau Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum dan hormat akan Engkau ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Sungguh indah tiada taranya. Inilah pengakuan iman kami ya Tuhan. Kau Allah yang menakjubkan, Kau Allah yang luar biasa. Perbuatan-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari katakan dengan iman, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
dipuji, ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari katakan, Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah. Dengan kasih Kristus, Ibu Eva Chandra maju ke depan untuk membuka ibadah kita. Ku kagum akan Engkau. Sungguh benar, Engkau Allah yang kami kagumi, Engkau Allah yang kami hormati Tuhan. Engkau Allah segala ilah, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih dan setia-Mu. Sungguh tak habis-habisnya kasih setia-Mu bagi kami. Selalu baru setiap waktu. Kami boleh merasakan bagaimana Engkau mengasihi kami dengan cinta-Mu yang begitu dalam. Oh, kami bersyukur Tuhan. Malam ini kami datang kepadamu. Kami mau ungkapkan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan, kami dilayakkan malam ini, supaya kami layak Tuhan menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami boleh menghadap Engkau, bertemu muka dengan muka, menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami bawa persembahan sebagai korban penyembahan kami kepadamu Tuhan. Urapi kami semua. Urapi pelayan-pelayan-Mu. Urapi jemaat-jemaat Sekinah. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara lewat firman-Mu. Kami di sini datang untuk menikmati berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami percaya kami datang dengan tidak sia-sia pulang nanti Tuhan. Kami membawa perubahan, kami bawa Tuhan kekuatan, kami bawa kesembuhan yang daripada Tuhan. Sukacita sorga itu menguasai hati dan pikiran kami malam ini. Kami akan mulai ibadah kami, Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya. Biar Tuhan yang beracara pada malam hari ini. Kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Dan kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama yang patut kami sembah dan kami puji malam ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyembah Tuhan saat malam hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa hadir, semuanya karena kasih setia-Nya yang dilimpahkan bagi kita. Kita masih bisa bernafas, semua hanya karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau ajaib, Engkau mulia ya Tuhan. Mari dengan iman naikkan pujian kita ini. Oh Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan iman naikkan pujian kita. Bapa, Kau setia. Amin Tuhan. Karena kesetiaan-Mu Tuhan, kami bisa ada saat malam hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi semua hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kami tenang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami aman dalam naungan-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Tidak pernah berkesudahan ya Tuhan, kasih setia-Mu bagi kami. Kau menyediakan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mari kita sembah Dia, kita naikkan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu.
selalu baru Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kau tunjukkan kesetiaan-Mu, Kau nyatakan kasih setiamu bagi kami anak-anak-Mu. Haleluya. Oh, mari berikan pujianmu kepada Tuhan. Berikan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Kasih setianya baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Engkau menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup. Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia. Kau katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami siap Tuhan bersorak-sorai, memuji Tuhan, bertepuk tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yang merasa Tuhan cukupkan kebutuhannya, angkat tangan lagi.
Haleluya. Kita percaya hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersyukur, kita bersorak-sorak kepada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik ini. Kau telah jadikan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian kita ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Mari Pelgap Sekinah, bersuka dalam Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Berikan pujian sorak-sorai yang terbaik pada Tuhan kita. Haleluya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Marah bersuka. Sekali lagi dengan semangat katakan bersuka. Bersuka. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Marah bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka citalah. Sekarang sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah pernah dalam hati kita merasa, Tuhan gak setia nih, banyak masalah, doa-doa saya belum terjawab, sepertinya Tuhan jauh gitu, tidak setia. Apakah pernah seperti itu Bapak Ibu? Jangan pernah sama sekali ya, karena kita tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Haleluya, tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh kita, dengan iman kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Kaulah Raja.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, tak pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Yesus tuntun langkahku, amin. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Katakan Yesuslah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Mari katakan sama-sama, selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Robert berdoa untuk persembahan yang pertama. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Amin, Kau Tuhan memberi Yesus. kekuatan pada kami. Haleluya. Kami memilih datang menghadapi rintangan cuaca untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu kami ada di tempat ini tidak dengan sia-sia, Haleluya. tapi kami belajar membalas kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah berkati kami mau berikan sebagian dari yang Tuhan berikan untuk membantu pekerjaan Tuhan, melebarkan pekerjaan Tuhan di muka bumi khususnya melalui pelayanan Wadah Sekinah di tempat ini Tuhan. Berkati semua yang sudah memberi Tuhan. Kami yakin Tuhan akan balas memberkati 100 kali lipat ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Amin. Asalkan kami melakukannya untuk Tuhan dengan sepenuh hati kami dan ketulusan hati kami. Kami mau lakukan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Ibu Pendeta Cindy Siahaan yang akan diiringi oleh Messi Ezer, diiringi oleh piano. Persilahkan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan ya. Malam hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita boleh berjumpa bersama dengan satu pujian yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Kita betapa indahnya apa yang Tuhan pikirkan buat saya dan saudara. Ya, biar pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Kemanakah aku dapat
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kebaikanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan pikirkan sungguh indah buat hidup saya dan saudara. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, besar. Mari kita percaya kepada Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh puji Tuhan, biar pujian ini memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, persembahan pujian yang luar biasa, sangat diberkati. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami seperti rusa yang merindukan sungai ya Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku ku rindu menyembah. Katakan seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu
sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segala. Mari kerukan nama, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Dengan kasih Kristus, Ibu Putu berdoa untuk firman Tuhan. Ya Bapa, kami sedang merindu Terima kasih Tuhan Yesus. firman itu boleh menguatkan hati Amin, kami, amin jiwa Tuhan. kami yang kering ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mungkin sedang banyak masalah yang harus kami tanggung, Oh Tuhan, tapi tolong. kami tahu pasti hanya ada satu jawaban, Amin Tuhan yaitu Yesus. Engkau saja Tuhan. Amin, Kiranya amin Kau Tuhan. boleh tolong ya Tuhan, saat Haleluya. firman-Mu akan segera dibentangkan. Beri kami Haleluya. hati sebagaimana tanah yang lembut, untuk kami Haleluya. boleh menerima benih dari Amin, firman itu. amin Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga pembicara yang akan membawakan firman. Haleluya, haleluya. Biar hamba-Mu Tuhan, Kau urapi Haleluya, kuasa-Mu haleluya. sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Kami Yesus. siap menerima firman Haleluya. dengan hati yang percaya. Haleluya. Amin. Amin. Waktu dan mimbar kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Iwan Masengi. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang paling keras. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita malam hari ini. Yang senang ada di rumah Tuhan. Bilang kiri kanan Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat kita bertemu berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya bersyukur boleh bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Bapak dan Ibu Gembala tentunya. Dan pengurus ya keluarga muda Sekinah. Sore kemarin sudah dihubungi oleh Ibu Nila. Sudah disampaikan tidak bisa hadir karena ada urusan ya. Dan dia sudah sampaikan untuk saya
boleh melayani pada kesempatan pada malam hari ini. Dan juga tim pelayanan, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentunya karena baru pertama kali hadir atau pertama kali bersama dengan jemaat Tuhan, akan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Pendeta Iwan Masengi. Aslinya sudah tahu semua, pasti dari Manado, ya. Dan istri saya tadi yang sudah nyanyi, Cindy Sihaan, dan kami sudah dikaruniakan 2 orang anak, ada Eser dan Gosena. Dan puji Tuhan kami melayani pekerjaan Tuhan di Perumahan Taman Elang, ya. Tidak jauh dari sini, kami melayani di sana dengan jemaat Tuhan yang tentunya Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Pada malam hari ini tentunya satu sukacita yang luar biasa kita sebagai orang-orang percaya, ya, yang ada malam hari ini oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Seperti puji-pujian yang sudah kita naikkan bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jelas firman Allah berkata bahwa di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan kepada hati manusia bukan lapar akan makan minum, tetapi lapar haus akan kebenaran firman Allah. Dan saya percaya kedatangan saudara malam hari ini bagian dari kehausan saudara untuk mencari Tuhan. Karena kita yakin bahwa kekuatan kita tidak ada di luar Tuhan. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang tema yang sudah saya bagikan, saudara, ya, yaitu keluarga yang dibebaskan, saudara, ya. Liberated family. Saya percaya semua kita sebagai keluarga Kristen, anak Tuhan, orang percaya, kita mau dibebaskan. Amin, saudara. Kita langsung melihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, kita akan melihat ayat yang pertama. Ya. Galatia pasal yang kelima, saya bacakan buat kita semua, kita boleh perhatikan di setiap ada yang sudah tertulis di depan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan amin buat firman Allah. Saudara, satu ayat firman Tuhan yang sudah kita baca malam hari ini, ya, menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sebagai orang percaya sudah dimerdekakan oleh Yesus. Amin, saudara. Kita tidak lagi hidup di dalam kungkungan atau kuk dosa. Karena kita percaya Dia sudah menyelesaikan tuntas di atas kayu salib. Oleh sebab itu firman Allah berkata, supaya kita sungguh-sungguh apa? Merdeka. Ayat ini dilatar belakangi dengan keberadaan jemaat Galatia. Kalau saudara perhatikan dalam pasal 3 ayat 1 di sana, bagaimana Paulus menegur keras jemaat ini. Bahkan dia berkata, hai engkau jemaat yang bodoh. Dalam terjemahan asli dibilang begini, oh engkau, oh jemaat Galatia. Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dengan keadaan jemaat ini. Karena dia berkata, oh, dalam bahasa aslinya, saudara, ya. Kenapa engkau terpesona? Kenapa engkau terpikat? Karena ternyata mereka mau menjadikan syarat keselamatan yaitu harus dengan sunat. Padahal Paulus sudah mengajarkan Injil bahwa keselamatan itu karena kasih karunia Allah. Amin. Disampaikan bahwa hai engkau jemaat, hai engkau jemaat Galatia, yang dalam bahasa kasarnya dia bilang begini, konyol. Saudara, kenapa engkau sudah memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging? Tidak sedikit keluarga berawal diberkati di gereja, tapi diakhiri di pengadilan perceraian.
Tidak sedikit yang sudah memulai dengan kasih tetapi diakhiri dengan kebencian. Tidak sedikit yang memulai dengan kasih yang mengasihi tapi dihancurkan oleh begitu banyak hal yang merusak rumah tangga. Ya, kalau saudara mungkin lihat istri saya ini sudah biasa disolimi, saudara. Kalau jalan sama istri mereka bilang sopir, mereka bilang tukang ojek. Aduh, sudah biasa disolimi saya, saudara. Ya. Satu ketika saya selesai khotbah di gereja, ada jemaat baru. Begitu. Dan besok minggu depan dia datang lagi. Dia tanya sama istri. Tante, ibu sini suaminya mana? Padahal sudah khotbah. Masih gak yakin. Saudara ya. Ya puji Tuhan saudara ya. Mujizat memang saya dapat istri ini saudara ya. Walaupun saya disolimi tapi sudah berhasil merubah keturunan. Karena anak saya tinggi saudara. Saya yang pendek sekarang di rumah saudara ya. Haleluya. Banyak hal yang akan kita lihat dalam perjalanan kekristenan. Kita sudah memulai sesuatu yang baik. Tetapi dalam perjalanan iman kita gagal. Apa yang terjadi dengan Demas, teman sepelayanan dari Paulus. Firman Allah mencatat bahwa dia lebih mencintai dunia. Jemaat Galatia terpesona. Dalam terjemahan asli bilang dia tersihir. Siapa yang menyihir engkau jemaat? Sehingga kau terpesona. Haleluya. Apapun keadaan istri kita, dia tetap yang terbaik. Amin saudara. Walaupun banyak perubahan, waktu mungkin pacaran pinggangnya ya 25, 29, sekarang udah 92. Ya haleluya. Tetap kasih. Amin. Haleluya. Ya, ada hal yang luar biasa. Kita lihat pelayanan daripada Tuhan Yesus. Di mana setiap pelayanan, setiap dia berada di satu tempat ke tempat yang lain, dia membebaskan orang-orang yang terikat. Dia membebaskan orang yang terikat kerasukan setan di Gerasa. Ya, bahkan dia karena terikat dia hidupnya sudah dikubur begitu. Seperti itu karena terikat. Tapi ketika Yesus datang, Yesus membebaskan dia. Haleluya. Secara tidak langsung mungkin keberadaan hidup kita sebagai orang percaya. Ia sudah Kristen tapi banyak hal yang seringkali masih mengikat kita. Saya katakan tadi, sudah memulai sesuatu dengan kasih. Tapi dalam perjalanan kekristenan, kita sudah mulai berkurang. Bahkan firman Allah berkata, kasih sudah mulai menjadi dingin. Ini kecaman. Ini sebuah pernyataan keras Paulus kepada jemaat Galatia. Kenapa engkau tersihir? Apakah Injil Kristus ya kurang? Sampai dia bilang, kalaupun ada malaikat turun memberitakan Injil yang lain, terkutuk dia. Haleluya. Makanya kita sebagai orang percaya jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saudara, keluarga itu menjadi miniaturnya kerajaan sorga. Tetapi di sisi yang lain, keluarga itu menjadi sasaran iblis untuk dilululantakan. Untuk dihancurkan. Karena dia tahu ketika ada kesehatian, ketika ada kebersamaan, firman Allah berkata, di situ Tuhan perintahkan berkat itu. Amin. Tapi iblis mau rusak hubungan ini. Adam dan Hawa termasuk suami istri yang paling bahagia. Karena belum punya mertua, belum punya anak, belum punya mantu. Bahagia mereka. Sekarang kan masalah sama mertua, masalah sama segala macam. Ya kan? Bahagia mereka hanya suami istri. Tuhan membentuk, Tuhan berinisiatif untuk membentuk rumah tangga. Ada persoalan di sana, saudara. Bukan soal mereka berantem. Seringkali begini ya. Istri tanya, "Pak, dari mana?" Cuma persoalannya dari mana? Suami jawab, "Kenapa tanya-tanya? Ini kan urusan laki-laki."
Sudah, lah saya kan istri kamu. Ya sudah, nggak usah diurusin. Akhirnya jadi panjang itu cerita. Aduh emang selama ini saya kurang pengertian apa. Jadi panjang, jadi melebar kemana-mana. Padahal cuma tanya dari mana. Persoalan kecil bisa melebar kemana-mana. Ya, Adam dan Hawa, firman Allah mencatat bahwa mereka sudah dikasih fasilitas yang luar biasa. Ada air yang mengalir, ada buah-buah, tidak ada keributan di situ. Tapi saudara lihat, iblis mulai merusak hal yang baik yang Tuhan bentuk di Taman Eden. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Kejadian pasal pertama dan seterusnya, firman Allah mencatat bahwa apa yang Tuhan buat, firman Allah berkata sungguh amat baik. Amin. Kita percaya apa yang Tuhan mulai dalam hidup kita itu baik. Kita harus tuntaskan sampai selesai. Seperti Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Belum tuntas rencana Tuhan dalam hidup kita. Masih banyak lagi yang harus Dia nyatakan dalam perjalanan iman kita. Ketika kami waktu mempersiapkan mau menikah, saya kebetulan praktik di Cianjur 10 tahun sama Bapak almarhum J. Aundato. Sama istri, sama-sama staf dulu di sekolah Alkitab. Ya, kami sedang mempersiapkan untuk menikah. Gitu ya, orang tua masih di kampung. Saya sudah melamar, saya mau kasih kabar ke kampung. Ya, saya telepon adik saya dan dia bilang mama meninggal. Lagi sehat-sehat. Lagi sehat-sehat kok bisa? Saya bilang ternyata mama pergi ke satu tempat, naik mobil jatuh di jurang. Ada 4 orang cuma mama yang meninggal. Awalnya sulit untuk diterima. Awalnya berontak, Tuhan ini ada pesta yang bisa dirayakan bersama. Tapi kenapa peristiwa ini harus terjadi? Sampai justru Tuhan kasih ayat yang luar biasa buat saya. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Siapa yang bisa mengerti kalau kita tidak ada di titik ini? Kalau semua baik-baik saja, kalau semua kita dalam keadaan yang baik, kita kata Tuhan Yesus baik luar biasa. Ya kan? Kalau kita orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas iman yang kuat, yang benar-benar sudah teruji, kita kan mampu lewati semua itu. Amin saudara. Ya. Ini yang harus menjadi landasan kuat sebagai keluarga Kristen. Miniatur kerajaan Allah itu keluarga. Tapi iblis tidak berhenti. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Cari mangsa setiap hari. Harus berantem, harus ribut, harus ini. Harus benci, harus curi, segala macam. Dia mulai. Makanya kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang cinta Tuhan. Yang mau apa yang sudah kita mulai dengan Tuhan tidak berhenti. Amin saudara. Jadi istilahnya Bapak Gembala saya. Jadi kalau perjalanan kekristenan kita puncaknya di sini. Naik. Jangan turun seperti waktu awal. Mau naiknya susah. Saudara gagal, jatuh lebih dari yang awal, mau naik susah. Boleh naik saudara lemah, turun sedikit saja. Terus jangan sampai turun ke titik 0 itu. Mau bangkit susah. Makanya bersyukur. Saya rindu malam hari ini. Ada sesuatu yang benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul firman Allah berkata, Yesus harus tinggal di sorga sebelum pemulihan segala sesuatu. Amin saudara. Saudara mau dibebaskan. Saudara keluarga rumah tangga kita mau dimerdekakan. Haleluya. Amin. Bilang lagi kiri kanan kamu sudah dimerdekakan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini penting saudara. Supaya kekristenan kita sebagai orang percaya
akan terus tetap kuat. Bukan hanya waktu kita dipanggil, diselamatkan. Tapi hari ini dan seterusnya. Haleluya. Puji Tuhan. Dimerdekakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Enggak ada sebenarnya yang bisa menarik kita untuk ada hidup di dalam dosa yang kita tahu upah dosa adalah maut. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, poin selanjutnya ya. Berdirilah teguh. Bahasa asli bilang steko. Jadi seperti seorang tentara yang berperang, yang apapun musuh yang menyerang dia gak mau mundur. Dia tetap bertahan. Ya, badai hidup yang menerpa rumah tangga sudah tetap bertahan. Amin. Meyakini bahwa Tuhan sedang memikirkan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Seperti dari ternyata kuasanya yang bekerja dalam hidup kita. Saya kalau pelayanan keluar, sampai orang bilang suka begini. Ada dua hal yang membuat jantung ini berdetak cepat. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo katanya. Saudara ya. Pelayanan kami kan masih kontrak saudara ya. Jadi kalau tuan rumah sudah telepon, Pak Iwan bagaimana ini waktunya. Oh iya, tuh loh. Iya ya, kasih waktu lagi. Ada aja, tapi puji Tuhan selalu Tuhan cukupkan. Ya, amin saudara. Ya, membuat perjalanan kita stuck, bahkan berhenti. Steko. Kan saudara kita suka nyanyi. Ku kan berdiri di tengah badai. Kenapa sih gak ke gereja? Aduh gerimis, apalagi hujan tadi. Berdiri di tengah badai. Enggak ke gereja, gerimis. Aduh, kalau baru terima gaji kan saudara ya. Wah Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan dia baik. Masuk minggu kedua, masuk minggu ketiga lagunya udah lain saudara. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Pas minggu-minggu terakhir sudah menipis. Aduh, kuatkanlah hatiku. Lewati setiap saya percaya di sini tidak ada. Di luar sana banyak. Amin. Haleluya. Saudara akan dimerdekakan. Puji Tuhan. Ya. Nilai-nilai yang harus kita bangun. Sebagai orang percaya. Di sana dikatakan berdiri teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara bisa bandingkan dengan Matius 11 kalau saya tidak salah 28, 29 dan seterusnya. Firman Allah bilang begini. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang. Ya. Dan bebanku ringan. Kalau kuk perhambaan membuat kita sampai ke titik di mana kita akan mengalami kematian. Tapi kuk yang Tuhan pasang melatih kita untuk jadi orang-orang kuat. Dia kasih kuk. Kuku enak kok. Kenapa berat? Karena saudara berjalan sendiri. Pak Gembala pernah suka bilang begini. Ku tak dapat jalan sendiri. Kalau nyanyi lagu itu Pak Gembala suka bilang begini. Siapa suruh kamu jalan sendiri? Itu. Kenapa kita gak kuat? Karena kita beban itu kita pikul. Kuk yang ada di dalam hidup kita kuk dosa. Saudara dalam bahasa lain bilang begini. Kalau bikin dosa itu sampai terengah-engah. Jadi sampai capek. Aduh. Nah di titik itulah. Seringkali manusia baru sadar. Aduh cari Tuhan. Harus cari Tuhan. Padahal Tuhan selalu ingatkan. Amin. Dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Ada nilai-nilai yang harus kita bangun. Amin saudara. Ada nilai komunikasi yang harus kita selalu setiap hari harus kita komunikasikan. Apakah itu soal persoalan? Apakah itu soal rencana? Apakah yang harus kita lakukan saudara ya? Keterbukaan. Ya. Bahkan di sana dikatakan ada sedikit kepekaan. Ya.
Kalau suami mau kopi, udah nggak setir-tir, ma bikin kopi. Ada peka, udah tahu gerak-gerik, oh ada maunya itu. Gitu ya. Saya pernah di Manado, saudara, kunjungi satu keluarga bersama Pak Gembala yang ada di Amurang waktu itu, saudara ya. Kami masuk, duduk, dan suaminya bilang begini, ma, kedip mata kiri dia. Dia langsung ke dapur. Ternyata itu kopi yang datang, saudara ya. Sudah kasih kopi teh manis. Ma, masih main kanan. Dulu kan kita kalau pacaran suka begitu ya, saudara. Datang pisang goreng, ada kue, saudara ya. Luar biasa, gak perlu teriak-teriak, ma bikin kopi. Udah peka. Udah gak perlu teriak. Selesai ngobrol, saudara sudah mau pulang. Masih ada lagi. Ma, 2 mata ditutup apa itu? Ternyata ke kamar ambil amplop buat gembala. Haleluya. Ada kepekaan. Saudara, semakin tajam kepekaan kita kepada Tuhan, itu akan juga menjadi kepekaan kita kepada hubungan suami istri. Karena apa-apanya semuanya harus dari Tuhan dulu. Amin, saudara. Haleluya. Harus dari Tuhan dulu. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dan taat mempersiapkan bahtera untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Setiap kita yang hadir malam hari ini, imannya itu kadarnya berbeda-beda. Amin. Ya, karena ada iman yang menyembuhkan, iman yang menyelamatkan. Ya kan? Nah, dalam konteks ini, saudara lihat satu tokoh yang luar biasa. Di tengah-tengah kejahatan, bahkan dalam kitab Kejadian 6 ayat 6. Firman Allah mencatat bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia. Bayangkan. Saya rasa di sini tidak ada keluar perkataan begitu kepada istri atau suami. Saya menyesal menikah dengan kamu. Saya menyesal. Jangan sampai keluar perkataan itu. Saudara, Tuhan menyesal. Karena apa? Kejahatan saat itu sudah sampai ke langit, kata Tuhan. Ada satu keluarga, ada satu imam yang luar biasa. Ya, di usia 500 tahun firman Allah mencatat. Nuh mendapat kasih karunia Allah. Kasih karunia itu, saudara, itu sesuatu yang saudara tidak bisa ukur, bahkan jangkau dengan pikiran kita. Saya pernah berdiri di satu gedung, saudara. Dan Tuhan kasih kata-kata seperti ini kepada saya. Sejauh mana matamu memandang, Tuhan memberikan jauh melebihi dari apa yang engkau lihat. Sejauh mana kakimu melangkah, Tuhan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang engkau akan kerjakan. Luar biasa cara Tuhan. Nuh ini, saudara, mendapat kasih karunia Allah. Dan firman Allah mencatat ketika dia diperintahkan untuk buat bahtera. Dengan semua ukuran, dengan kayu-kayu yang harus digunakan, saudara. Firman Allah mencatat bahwa Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ini bertolak belakang dengan dosa yang artinya hamartia, sesuatu yang meleset. Jadi dosa sesuatu yang meleset. Segala sesuatu yang kita lakukan meleset itu dosa. Tapi Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Makanya firman Allah berkata, Nuh dapat petunjuk. Nuh dapat instruksi langsung dari Tuhan. Nih, buat bahtera. Ini tidak mudah. Memang tidak dicatat ya. Secara spesifik. Kurang lebih hampir 100 tahun.
Dia buat bahtera sendiri, dia dicemooh. Bagaimana mungkin? Ya, nggak ada banjir, nggak ada air bah. Dia lakukan dengan ketaatan. Satu ayat firman Allah berkata bahwa orang yang taat itu akibatnya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu saudara. Ya, ketaatan Nuh membuat firman Allah berkata, dia menyelamatkan keluarganya. Kepala rumah tangga sebagai imam. Amin, saudara. Itu turun seperti itu, saudara. Imam kepada istri, anak-anak. Apa yang Tuhan wahyukan, bicarakan, kerjakan dengan taat, di situ ada mujizat. Haleluya. Kebebasan apa yang sebenarnya sedang kita hadapi hari-hari ini? Keterikatan, ya. Yang saya katakan awal tadi, dosa menggiring kita. Untuk supaya kita sampai terengah-engah dan kita mati oleh dosa itu. Tapi luar biasa Nuh. Ya, dia mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan firman Allah berkata, dia ikuti petunjuk Tuhan dengan baik, dengan teliti. Ya, dengan teliti dia buat, ya. Dia kerjakan dengan teliti, dengan baik. Makanya firman Allah berkata apa? Setia dari kecil, Tuhan kasih tanggung jawab lebih besar. Hal-hal yang kecil, saudara. Ketaatan itu sekali lagi akan mengakibatkan saudara kehormatan dan kehidupan. Amin. Haleluya. Ini yang menjadi tentunya kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang hadir malam hari ini. Ya, kita mau dimerdekakan, kita mau dibebaskan. Kita lihat ayat firman Allah Yohanes 8 ayat 30. Yohanes 8 ayat 30 firman Allah. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu kepada orang percaya kepadanya, 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 31. Dan kamu, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan apa? Mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan atau membebaskan kamu. Kebenaran. Tidak ada jalan lain, saudara. Kebenaran itu. Makanya kita bersyukur. Kalau ada firman Allah yang selalu mengingatkan kita. Kita tidak sedang tersinggung ketika kita dengar firman Allah. Amin. Tapi kita sedang membenahi diri kita. Supaya tidak ada lagi yang mengikat kita. Semua kita dimerdekakan oleh firman Tuhan. Kita pulang sebentar, ada sesuatu yang Tuhan bebaskan di hati kita. Saya tidak tahu kondisi hati kita. Ya, segala macam iri hati, dendam, pertengkaran. Saya katakan itu tujuan iblis. Tapi tujuan dari Tuhan supaya kita hidup dalam kesehatian, kebersamaan. Ada janji berkat yang Tuhan sediakan. Tidak mudah, saudara. Tapi kita butuh berdiri teguh. Amin, saudara. Kamu mengetahui kebenaran. Bagaimana mungkin kita akan dimerdekakan kalau kebenaran kita tidak baca, kita tidak renungkan, kita tidak lakukan. Ya. Banyak macam cara tentunya Tuhan berbicara langsung kepada kita. Apakah itu lewat peristiwa? Apakah lewat langsung hamba Tuhan yang menyampaikan? Atau ada hal-hal lain? Tapi intinya untuk membebaskan kita. Untuk melepaskan kita. Sehingga kita bebas. Paulus dan Silas. Walaupun mereka di penjara. Secara logika sulit. Karena dikatakan firman Allah. Di penjara paling dalam. Sulit untuk bersuka cita. Dikungkung oleh penjara. Tapi saudara lihat. Karena hati mereka dibebaskan.
Hati mereka dimerdekakan. Mereka memuji Tuhan. Amin. Mereka meninggikan nama Tuhan. Mereka bersorak-sorai. Bahkan firman Allah mencatat bahwa pintu dari penjara itu terbuka. Tidak ada yang mengikat mereka, bersuka cita. Saya percaya kalau ya Tuhan kan yang paling tahu hati kita. Sama kita sendiri. Saya rindu kita malam hari ini kalau ada hal-hal yang tidak baik di hati kita, mari kita tanggalkan. Tuhan harus merdekakan. Kita harus dibebaskan. Ya, sehingga ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Dan kamu mengetahui, harus tahu dulu. Baru kita alami kemerdekaan yang benar-benar menjadi bagian. Tidak ada lagi yang firman Allah berkata tidak ada yang tersembunyi lagi. Semua air zaman ini akan dibukakan. Amin. Akan ditransparan. Semua terbuka. Sampai isi hati, sampai kedalaman isi hati kita. Tuhan yang tahu. Makanya ada doa daripada Daud yang luar biasa. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 29. 2 Samuel 7:29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada. Sama-sama bilang tetap ada. Tetap ada di hadapannya. Banyak sekali lagi saya katakan keluarga Kristen sudah tidak ada lagi di hadapan Tuhan. Selesai. Mereka tidak mengakhiri pertandingan iman mereka. Daud berkata supaya ada tetap di hadapanmu. Untuk apa? Selama-lamanya. Bukan bulan ini saja. Bukan minggu ini saja. Bukan tahun ini saja. Tetapi sampai selama-lamanya. Kita ada di hadapan Tuhan. Sebab ya Tuhan Allah. Dia mengakui ini saudara. Raja yang hebat luar biasa. Dia mengakui engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Saudara mau alami berkat untuk selama-lamanya. Jangan mengukur berkat itu hanya soal finansial. Soal kedudukan, soal harta. Ada damai, ada sukacita, itu harta juga yang luar biasa. Amin. Daud berkata, kurang apa kepemimpinan Daud? Dia raja yang luar biasa. Bahkan dalam kitab Kisah Para Rasul, Tuhan berkata, aku mendapati seorang Daud yang hatinya berkenan kepadaku. Daud sadar semua kedudukan, semua jabatan, semua berkat yang dia terima. Itu datang dari Tuhan. Sadar bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu semua karena berkat Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Doa Daud supaya apa? Tetap ada selama-lamanya di hadapanku. Berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Diberkati untuk selama-lamanya. Berkat saudara dalam pelayanan. Sekecil apapun. Saudara jadi berkat dalam pelayanan. Amin. Apapun itu. Yang orang lain mungkin tidak tahu. Saudara sudah kerjakan dengan sungguh-sungguh. Orang seringkali memberikan penilaian yang tidak baik. Tapi Tuhan yang tahu hatimu. Haleluya. Jelas di sini dikatakan supaya doa Daud luar biasa. Itu pun menjadi doa kita malam hari ini. Supaya kita tetap berdiri kuat di hadapan Tuhan. Bukan hanya hari ini saja. Tapi untuk selama-lamanya. Lihat berkat yang Tuhan sediakan. Bahkan firman Allah berkata apa yang tidak pernah kamu lihat. Tidak pernah timbul di hatimu. Tidak pernah engkau dengar. Semua Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya semua kita ini sudah dimerdekakan. Sudah dibebaskan. Tidak ada lagi yang mengikat kita. Apakah itu suami, apakah itu istri. Tidak ada lagi yang mengikat kita. Amin. Supaya berkat yang terbaik itu Tuhan sediakan buat kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dimerdekakan.
doa dan harapan kita semua. Bukankah orang tua berdoa supaya anaknya paling tidak lebih baik daripada orang tuanya? Itu harapan besar, saudara ya. Saya sendiri gak bisa main musik, tapi puji Tuhan anak sudah bisa main musik. Ya, harapan besar. Supaya terjadi sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih baik. Melebihi dari yang kita pikirkan. Tapi sekali lagi ketika kembali ke ayat pokok kita bahwa sungguh-sungguh engkau sudah dimerdekakan. Jangan lagi saudara mempergunakan kuk yang menghambakan kita. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kebenaran. Amin. Haleluya. Sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Saudara alami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sama seperti doa Daud. Itu jadi doa kita juga pada malam hari ini. Imani firman Allah. Sesederhana apapun firman Allah. Imani dengan satu keyakinan. Saya lakukan bagian saya. Nanti Tuhan lakukan bagian Tuhan. Sehingga kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin saudara. Ini yang selalu menjadi doa kita semua. Ya, disungguh-sungguh dimerdekakan. Ya, berdiri teguh. Bertahan di tengah badai, di tengah persoalan apapun. Ya, Tuhan seperti pujian tadi, Tuhan memikirkan untuk setiap rumah tangga kita. Melebihi dari apa yang kita pikirkan. Supaya saya rindu malam hari ini. Semua kita kembali kepada Tuhan. Amin. Hanya Dia yang mampu melepaskan kita. Hanya Dia yang mampu memerdekakan kita. Dan Dia juga yang mampu memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh kita semua bangkit berdiri, renungkan firman Allah yang kembali sudah kita dengar malam hari ini. Saya yakin firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja dan Dia akan lakukan dalam setiap hidup kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian. Ketika aku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sesungguhnya kepada Tuhan saja kami akan alami kemerdekaan. Oh Yesus, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hati. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi. Mari katakan Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Firman Allah berkata, marilah semua kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tidak ada jalan lain selain saudara berserah penuh kepada Tuhan. Dia membebaskan, Dia melepaskan kita semua. Malam hari ini serahkan hatimu sungguh kepada Tuhan. Dan ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita, dalam rumah tangga.
dalam pelayanan, dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Mari datang kepada Tuhan. Dia selalu terbuka tangannya untuk menolong kita. Ketika kita berserah penuh, ada kekuatan baru yang Dia nyatakan kepada kita semua. Malam hari ini sama-sama kembali katakan, ketika aku berbeban berat, haleluya. Aku berbeban berat, amin, amin. Ku datang kepada Ya Tuhan, berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam. Oh, ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. datang kepada Ya, haleluya, haleluya. Bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Oh, haleluya. Angkat tanganmu, katakan, ya Yesus, pulihkan kami. Lawati kami Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama. Katakan Yesus, oh Yesus, amin, amin. Yesus Tuhan, Haleluya. mulia Oh, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan, ya ku agungkan namamu selama lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami datang, kepadamu kami berharap. Oh, Engkau yang melepaskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kelepasan, terima kemerdekaan di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Angkat hatimu menyembah Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia menjamah engkau, Dia melawati engkau. Ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Oh, Yesus, melawat kami, terima kasih Tuhan. memulihkan Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama. Katakan Yesus. Nanti Ibu Pendeta Cindy Siaan ke depan untuk berdoa bagi semua. Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu
keadaan yang berat, ketika kami dalam keadaan yang berputus asa, ketika kami dalam keadaan yang tidak kuat, tetapi Engkau Yesus hadir memerdekakan hidup kami. Oleh karena kebenaran-Mu lah Tuhan, Engkau memampukan kami, membebaskan kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menjadi keluarga-keluarga yang diberkati di dalam Tuhan. Kami membawa keluarga kami kepada Engkau Tuhan. Kami membawa istri kami membawa suami kami bawa anak-anak kami di hadapan Engkau, Allah yang akan selalu memerdekakan kehidupan kami. Kami percaya ketika keluarga kami ada di dalam kebenaran-Mu, maka kebenaran-Mu lah yang akan memerdekakan rumah tangga kami, keluarga kami menjadi luar biasa. Kami percaya ketika Engkau sudah memerdekakan kami, maka berkat Tuhan untuk selama-lamanya buat keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya jemaat Shekinah akan semakin diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang hadir akan diberkati Tuhan luar biasa. Bukan sekedar berkat jasmani, tetapi terlebih berkat-berkat rohani yang terus mengalir, melimpah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi tetap orang-orang yang dimerdekakan. Kami tidak mau kalah dengan situasi dan kondisi apapun, tapi kami percaya akan selalu ada kemenangan yang Tuhan kasih buat setiap orang yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan kemerdekaan yang dari Tuhan. Kami pulang dengan sukacita yang luar biasa. Kami pulang dengan kebebasan, kemenangan yang datang dari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani. Kami percaya Engkau pakai hidupnya lebih heran dan luar biasa lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau atas firman-Mu. Ini doa kami. Kami bawa dan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah dimerdekakan, mari semua katakan. Amin. Puji Tuhan. Kami atas nama pengurus keluarga Shekinah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iwan dan Ibu Cindy. Ya, terima kasih buat pelayanannya Om. Tuhan berkati. Lebih lagi banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Taman Elang. Buat kakak yang pinter main keyboard nih, makin keren ya mainnya. Adik yang cantik juga Tuhan berkati ya. Ibu Cindy keren banget nih suaranya. Tadi saya pikir, waduh jebolan idol tahun berapa nih. Ntar kita vote kalau tantenya ikut idol. Puji Tuhan, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Saya percaya di tengah, belum badai sih ya tadi ya. Ya hujan dikit lah basah, icik-icik gitu ya. Tetap kita datang kepada Tuhan dan saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan, haleluya, amin. Memasuki bulan Agustus tentu merayakan kemerdekaan. Firman Tuhan juga katakan kita diberdekakan ya. Keluarga-keluarga kita biar menjadi keluarga yang merdeka di hadapan Tuhan. Mungkin secara fisik kita nggak terikat, tapi siapa yang tahu gitu ya. Tadi Om bilang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu malam ini doa kita juga sama seperti doa Raja Daud tadi, kita selalu ada di hadapan Tuhan selama-lamanya biar berkat Tuhan juga menyertai kita. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada Samuel Panjaitan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Robi berdoa untuk persembahan yang kedua. Tiba saatnya bagi kami Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu yang sudah kami jalani Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami jalankan persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Hanya Kau milikku di surga.
ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama untuk bangkit berdiri. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu, terima kasih buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali ganda. Kita akan akhiri ibadah kita saat malam hari ini. Nanti di akhir pujian, kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Iwan untuk maju ke depan. Doa penutup sekalian doa berkat. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan mengatakan aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan Kau turun tangan memulihkanku, Kau turun tangan memulihkanku. Segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Kami yakin ibadah itu mengandung janji, bukan hanya di dunia tapi sampai hidup kekal. Khususnya bagi setiap keluarga yang sudah hadir malam hari ini, hamba-Mu melepaskan doa berkat buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan dari setiap keluarga yang hadir malam hari ini. Kalau ada pergumulan yang sedang mereka hadapi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang akan memberi kemenangan. Bahkan yang sakit di dalam nama Yesus sudah alami kesembuhan. Yang berbeban berat sudah diberi kelegaan. Yang tertutup jalan, Tuhan sudah buka jalan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati terus jemaat Tuhan yang ada, khususnya keluarga Shekinah dalam pelayanan di tempat ini. Pakai setiap tim pelayan yang ada, pakai setiap pelayan-pelayan dalam pengurapan Allah yang luar biasa, sehingga pelayanan ini terus menjangkau banyak jiwa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Kami juga tetap berdoa untuk keluarga hamba Tuhan. Biar juga Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami yakin setiap pujian yang sudah kami berikan kepada Tuhan sudah naik menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah mendengar firman Allah, kami semua sudah dimerdekakan. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani malam hari ini, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Begitu juga persembahan dari jemaat Tuhan, Tuhan balas berkat sesuai janji firman Allah. Oleh sebab itu Bapa, kami akan akhiri pada kami malam hari ini mengucap syukur kami kepada Tuhan. Kalau sebentar jemaat akan pulang ke rumah masing-masing dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Tiba semua di rumah dengan selamat, penuh dengan sukacita. Bahkan sampai nanti malam mereka akan beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Semua boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jemaat yang mengasihi dan kasih Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu sebelum kita pulang terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Pulanglah kita semua dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai malam hari ini. Besok sampai Maranatha, Yesus akan datang kembali dan membawa kita semua masuk dalam kemuliaan yang besar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa akhiri pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya berkata, Amin.